Baik, saya lanjutkan. Tapi sebentar. Ini simulasi yang tadi unsteady. Nah, mungkin saya tadi menyebutkannya salah ya di akhir-akhir itu. Nah, jadi ini ketika menyebut ini saya bilangnya tanggal, ini jam ya. Jadi saya ulangi. Biasanya terjadi kesalahan itu ketika memberi batas simulasi. Ini misalnya jam 1 September jam 1. Nah, terus tadi kan 26 jam itu berakhir di 2 September jam 3. Ini jadi bukan tanggal 3 tadi jam, tanggalnya yang ini tadi saya keliru. Jadi intinya kalau kalian simulasi, lihat datanya ini. Jadi nanti N-nya itu harus maksimal di sini, atau nanti di N-nya di sini boleh. N-nya di jam 1, jam 24, tanggal 1 juga boleh. Tapi kalau N-nya itu di sini 2 September jam 5, nah di sini nggak ada datanya untuk debitnya. Jadi nggak bisa, atau dia error. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan. Jadi silakan nanti di setting tanggalnya itu bisa pas atau kurang dari ini. Oke, sekarang kita coba melihat hasilnya. Jadi ini tadi sudah kita, saya minimize saja sebentar. Nah, hasilnya, jadi kalau melihat hasil itu biasanya saya langsung ke yang cross ini atau yang potong memanjang ini, seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini di jam ke 0 ya. Ini kita bisa bikinkan animasi. Kalau kita lihat atau kita gitu. Nah, ini kalau seperti ini sudah memperlihatkan ini running jalan, tapi ini hasilnya kurang oke ini. Ini kurang oke nih. Nah, ada yang tinggi banget nih. Jadi, kalau di crossnya ini kita lihat. Nah, ini crossnya sampai nggak kelihatan nih cekungannya karena saking ini tingginya. Nah, ini sering terjadi kekeliruan di sini. Jadi coba kita lihat di sini. Jadi mana tadi? Edit, unsteady. Nah, jadi kadang-kadang di initial kondisi ini juga mempengaruhi ini. Jadi misalnya ini kita rubah ya. Kita rubah misalnya di angka 5 misalnya. Karena coba-coba aja. Terus kita save. Kita save lagi. Nah, runningnya bisa pakai icon yang ini, yang orang lari di atas gunung ini. Rasanya unsteady. Sebentar, ini oke. Jadi gini, kalau kalian ada error terus kalian membetulkan, usahakan membetulkannya itu 1 poin saja. Ini tadi saya mau nambahin ini. Oh, ini belum diklik. Nah, jadi gini, kalau membetulkan 1 poin biar tahu sesuatu yang menyebabkan benar atau salah itu yang mana. Kalau nanti merubahnya itu di beberapa poin, beberapa item, nanti kita nggak tahu tadi penyebabnya yang mana gitu, atau tadi yang mempengaruhi hasilnya benar yang mana gitu. Oke, ini kita komplit dulu. Terus oke ya, kita lihat sini. Nah, ini udah kecil banget nih. Bentar, ini udah lumayan nih. Oke, jadi kalau kita lihat potong memanjangnya, nah sekarang udah oke nih. Oke, sorry, ini kita play ya. Atau kita play satu-satu. Oke, ini sudah bisa dikatakan oke, tidak bermasalah. Jadi
sebenarnya nanti kalau kita mau apakah running kita itu benar atau tidak, paling benar itu kita mempunyai data lapangan untuk dalam satu posisi debit, terus kita cocokkan antara muka air sama kecepatan biasanya. Di running dan simulasi itu harus mendekati gitu. Berarti kalau sudah mendekati berarti simulasi kita benar. Oke, tadi saya ulangi. Jadi umumnya ketika kita simulasi terus ada hasil yang besar sekali, salah satu penyebabnya adalah ini, edit, unsteady flow. Nah, inisial kondisinya itu kadang-kadang kita memberi pas, kita memberinya itu bukan angka yang pas. Jadi ini kita coba-coba saja di sini, karena ini sebenarnya hanya merupakan angka inisial yang hasilnya memang dapat mempengaruhi hasil, kayak nggak normal. Jadi ini memang nanti akan orang akan feelingnya dapat kalau memang sudah sering simulasi. Jadi saya tadi langsung melihat ke sini, berarti memang sudah terbiasa kalau ada kondisi yang seperti tadi itu hasilnya besar banget, itu kadang-kadang di sini yang mempengaruhi. Kemudian hal lain yang kadang memberi masalah itu adalah jumlah cross atau jarak antar cross terlalu panjang gitu, dan bentuk crossnya itu perubahannya rada drastis, bentuknya nggak sama. Nah, itu juga kadang-kadang memberi masalah dan itu perlu diinterpolasi. Baik, mungkin hari ini yang video ini saya tambah bagaimana cara menginterpolasi antar cross atau menambah cross dengan cara interpolasi. Nah, sebelum ke sana kita melihat dulu data hasilnya, warning di sini. Summary errors, warning and notes. Ini kita cek di sini. Nah, yang kuning-kuning itu biasanya ada sedikit masalah yang memang tidak mempengaruhi simulasi berhenti atau tidak, tapi ini baru warning. Nah, contoh di sini, dia warningnya adalah the velocity has changed by more 0,15 meter. This may indicate the need for additional cross section. Nah, jadi dia menyarankan di cross 17 itu dan cross 16, cross berikutnya itu ditambahin ditambahin jumlah crossnya, karena ini kurang ideal, terlalu panjang jarak antar crossnya, dan bentuknya juga gak seragam, jadi akan bisa menimbulkan trouble gitu. Jadi coba kita tambah crossnya ya. Jadi kita masuk ke edit geometri ya. Kita maksimis ini. Nah, yang kita tambah di sini nanti. Jadi this tool, sebentar. Di sini. Sorry, bukan. Cross. Bukan di sini. Nah, ini tool. Kemudian XS interpolation ini. Nah, pakai yang atas atau bawah boleh. Dulu sudah saya jelaskan kalau nggak salah. Reference 15, terus nah upstreamnya adalah 17, downstreamnya adalah 16. Kita bikin jaraknya tadi 100-an, kita bikin tambahin misalnya biar jadi 4 cross atau biar jaraknya lebih kecil, 25 meter. Interpolate. Nah, ini sudah. Kalau kita zoom, nah di sini sudah ada tambahan crossnya. Nah, ini misalnya kita save ya, save geometry data, kita silang, kita save lagi, terus kita run lagi. Nah ini juga ini kita sebentar. Nanti ini saya klik setelah yang pengaruhnya dari interpolasi tadi muncul. Kita compute dulu aja. Oke, terus. Nah, ini masih yang sekarang yang bawahnya. Oke. Jadi dia kayaknya minta semuanya di tambahin cross saja. Jadi nanti di tugas berikutnya
kalian coba semua ini kalian tambah interpolasi untuk latihan interpolasi juga. Nah, ini tadi saya running dulu dengan kondisi ini loh, mix flow ini kita, nah, terus compute, hasilnya beda tidak. Tadi belum diklik soalnya. Nah, ini warningnya. Nah, warnanya udah berkurang ya. Jadi yang mix tadi ada pengaruhnya, yang 17 sudah hilang karena kita tambah cross sama sudah kita mix tadi. Nah, ini sebentar saya cek waktunya, ini masih ada waktu. Waktunya masih sekitar 3 menit. Nah, jadi saya ulangi. Ini kalau melihat crossnya, ini kalau melihat apa namanya tampang manjangnya, dan ini sebenarnya kalian bisa edit nih. Ini legenda ini bisa kalian edit. Ini kan yang muncul adalah ini bawah adalah ini ground ini. Kemudian left leafy sama right leafy juga sudah muncul di beberapa yang ada leafy-nya. Nah, jadi ini kalau ini dimunculkan nanti akan ketahuan tanggul itu leafy-nya kayaknya yang di sini. Di sini ini leafy-nya. Jadi ini tanggulnya masih di bawah, masih di atas, airnya masih di bawah tanggul, jadi tidak masalah. Jadi ini bisa kalian edit ya dengan klik kanan. Nanti lihat-lihat, cek di sini. Ini menu-menu untuk ngedit di sini. Ini adalah pair line simbol, kemudian grade font size. Nah, ini silahkan kalian coba-coba saja untuk menggunakan ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, ini adalah kondisi biasanya kalau kita lihat di profil ini. Nah, ini adalah di jam ke-16. Biasanya munculnya itu paling awal itu yang maksimum ini. Nah, ini yang maksimum biasanya di defaultnya. Kalau mau dimunculkan semua ya seperti ini. Nah, atau kalian mau dianimasi seperti ini. Nah, bisa pelan-pelan juga. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk simulasi, airnya semakin naik, pas puncak, setelah puncak akan turun-turun seperti itu untuk simulasinya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, hasil itu ya, selain gambar ini tadi, hasilnya berupa tabel itu di sini. Nah, ini adalah tabulasi hasil ya, di cross 17. Kemudian dia ada kecepatan ya, kecepatannya berapa, misalnya debitnya pas 300, kemudian elevasi muka airnya itu di mana? Low area, top width, average. Ini kedalaman alirannya. Sebentar. Oh, yang ini. Water surface elevasi yang ini water surface elevasi. Kemudian ini debitnya. Jadi ini juga hasil bisa dalam berupa tabel. Ini juga bisa di copy ke ini dalam bentuk tabulasi di sini. Kemudian hasilnya juga ada yang di sini. Kalau ini semua cross ada langsung di sini. Ada debitnya, ini pas di profil keberapa tadi, debitnya sekian, kemudian water surface, kemudian velocity kecepatan, kemudian angka fruit juga ada ya. Nah, fruitnya itu 1. Kalau yang lebih dari 1 berarti dia superkritik, yang kurang dari 1 adalah subkritik. Oke, jadi itu simulasi yang kedua, unsteady. Silahkan kalian coba. Tugas utamanya adalah membuat simulasi unsteady dengan bentuk hidrograf yang segitiga, didekati dengan segitiga. Kemudian nanti kalian bikin interpolasi untuk semua cross ya, untuk semua cross, dan hasilnya dikumpulkan di my class saat nanti deadline-nya saat waktu ujian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.